Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mesyarotul Utami dari semester 1B akan menyelesaikan tugas proyek pembuatan video tentang materi PAI di sekolah. Sebelum mulainya materi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan pemahaman. Ada 5 materi yang akan kita pelajari di kelas 4 semester 1. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, sifat jais Allah. Yang ketiga, kisah Nabi dan Rasul. Yang keempat, perilaku terpuji. Yang kelima, ketentuan salat. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, dan surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dan termasuk golongan surat Makkiyah. Membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas diturunkan sesudah surat An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah. Sifat jais Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memiliki sifat wajib dan mustahil, juga memiliki sifat jais. Menurut bahasa, jais artinya boleh. Dan sifat jais Allah dapat diartikan sebagai kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan perbuatan tersebut. Keinginan itu bersifat mutlak atas kehendak Allah. Dalam hal ini, segala sesuatu yang mungkin Allah lakukan tidak wajib Dia kerjakan dan tidak mustahil Dia capai. Sifat jais Allah. Sifat jais Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulil mumkinin aw tarkuhu. Artinya, melakukan segala yang mungkin atau meninggalkannya. Maksudnya, Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak, sesuai dengan kehendaknya. Contohnya seperti Allah bisa saja menjadikan semua makhluk di bumi masuk surga, mengkayakan semua orang miskin, atau memiskinkan semua orang kaya. Semua itu mungkin dan bisa dilakukan. Akan tetapi, Allah hanya akan melakukan hal itu jika Ia berkehendak. Jika tidak ada yang mampu memaksa Allah melakukan hal tersebut. Meneladani sifat jais Allah. 1. Percaya dan yakin bahwa rezeki telah diatur Allah. Manusia hanya perlu bekerja, berusaha, dan berdoa agar mendapatkan rezeki dengan jalan yang diridhoi Allah. 2. Percaya bahwa seluruh harta benda dan nikmat duniawi hanya titipan Allah. 3. Percaya dan yakin bahwa garis hidup, keinginan, cita-cita, angan dan segalanya sudah ditentukan oleh Allah. Manusia hanya berkehendak, berencana, tetapi hanya Allah yang Maha mengetahui jalan hidup seseorang. 4. Percaya bahwa segala bentuk musibah datangnya dari Allah. Misalnya terjadi banjir rob, hal ini kehendak Allah untuk memerintahkan alam menjaga keseimbangan.
ketika terjadi kerusakan. Kisah Nabi dan Rasul. A. Kisah Nabi Adam alaihissalam. 1. Asal mula diciptakannya Nabi Adam. Setelah Allah SAW menciptakan langit, bumi, dan isinya, para malaikat merasa khawatir makhluk tersebut nantinya akan membangkang dan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Allah SAW memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil tanah di bumi untuk menciptakan dan menghidupkan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah memerintahkan semua makhluk penghuni surga bersujud menyaksikan keagungan Allah itu. Hanya iblis yang tidak mematuhi perintah Allah, disebabkan karena iblis merasa diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Disebabkan karena kesombongannya itulah, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada mereka hingga kiamat datang. Iblis dengan sombong menerima hukuman itu, dan ia mohon untuk diberi kehidupan yang kekal hingga kiamat. Allah mengabulkan permohonan itu tanpa mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Iblis justru mengancam akan menyesatkan Adam hingga ia terusir dari surga. Iblis juga bersumpah akan membujuk anak cucu Adam dan segala arah untuk meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat bersamanya. 2. Tipu daya iblis terhadap Adam. Nabi Adam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakan Siti Hawa untuk mendampingi, menjadi teman hidup, menghilangkan rasa kesepian, dan melengkapi fitrahnya untuk menghasilkan keturunan. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Dengan diciptakannya Siti Hawa, Nabi Adam merasa gembira dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Siti Hawa menjadi istri Nabi Adam. Sepanjang hari bergembira di taman surga, keduanya dapat menikmati surga. Mereka boleh memakan apa saja yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu mereka tidak boleh memakan buah kuldi. Namun iblis menghasut mereka dengan mengatakan jika mereka memakan buah kuldi, mereka akan hidup kekal sebagai malaikat apabila memakannya. Bujukan tersebut terus-menerus diberikan kepada Adam dan Hawa, hingga akhirnya mereka terbujuk dan memakan buah kuldi. Jadilah mereka melanggar ketentuan Allah, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga ke bumi. Selain Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis juga dikeluarkan dari surga dan harus hidup di bumi. Sewaktu Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Mereka terpisah selama 300 tahun, kemudian saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya, keduanya dipertemukan oleh Allah di suatu tempat, yaitu Jabal Rahmah. B. Kisah Nabi Muhammad. 1. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Maulud tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di rumah pamannya, yaitu Abu Thalib, dalam keadaan yatim. Hal ini dikarenakan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia 7 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ibunya berasal dari kota Madinah. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang artinya orang yang dipuji. Adapun sebab tahun kelahiran Nabi disebut tahun Gajah, karena tahun itu kota Makkah diserang oleh pasukan Nasrani yang kuat dipimpin oleh Abraham dengan menggunakan gajah. Mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah, tetapi di pertengahan jalan mereka sudah dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil. Ibunda Nabi Muhammad baru mengetahui bahwa dirinya sedang hamil karena pemberitahuan malaikat yang mendatanginya ketika ia sedang dalam keadaan setengah tidur. Malaikat itu mengatakan bahwa ia telah mengandung seorang nabi dan penghulu umat manusia. Pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ibundanya menyaksikan suatu sinar keluar dari tubuhnya yang memancar sampai ke istana Bushra. Dan selagi beliau masih berada di dalam kandungan, ibundanya sama sekali tidak merasakan kesusahan seperti yang biasa dialami oleh wanita-wanita yang sedang hamil. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad,
terjadi peristiwa-peristiwa aneh. Di antaranya adalah padamnya api di negeri Pasri yang selama 1000 tahun belum pernah padam. Terjadi goncangan yang amat dahsyat di istana Kisra hingga retak dan 14 terasnya roboh. Air danau sawah menjadi surut. 2. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Pada waktu kecil, Nabi Muhammad disusui ibunya hanya selama 3 hari. Kemudian diserahkan kepada Tusaibah, ibu susuannya. Setelah Tusaibah wafat, diserahkan kepada Halimah. Halimah mengasuh Muhammad selama 5 tahun. Selama menyusui beliau, Halimah banyak mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Di antaranya, keledai betina milik Halimah yang sebelumnya berjalan lambat, setelah pulang membawa beliau, larinya menjadi kencang, dan kambing-kambing milik Halimah menghasilkan susu yang melimpah. Nabi Muhammad sejak kecil selalu giat bekerja, sabar dalam menghadapi cobaan, jujur dalam perbuatan, sopan santun, dan lemah lembut dalam perkataan. Kehidupan Nabi Muhammad pun penuh dengan kesederhanaan. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Ketika itu, Nabi Muhammad dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, karena Abdul Muthalib meninggal dunia pada saat Nabi berumur 8 tahun. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad selalu membantu pekerjaan pamannya yaitu mengembala kambing. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Ketika sampai di Busra, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani yang alim bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Sesuai kitab Taurat dan Injil, pendeta itu menasihati Abu Thalib agar memelihara Muhammad dengan baik, kelak Muhammad akan menjadi seorang pemimpin. Sejak kecil, Muhammad dikenal memiliki budi pekerti yang luhur dan jujur. Giat bekerja, sabar dalam menghadapi cobaan, jujur dalam perkataan, sopan santun, lemah lembut, penuh dengan kesederhanaan. Itulah sebabnya beliau diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Quraisy, artinya orang yang dapat dipercaya. Saat Nabi Muhammad berusia 15 tahun, terjadilah peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Mekah, yaitu peperangan antara suku Quraisy dan Kinanah. Nabi Muhammad ikut aktif dalam peperangan tersebut. Nabi Muhammad sangat gigih dan berani. Beliau tidak pernah takut dan pantang menyerah terhadap lawan. Perilaku terpuji. Pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah segala sikap, perbuatan, dan ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji disebut juga akhlak terpuji. Contoh sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat bertanggung jawab, mampu bersikap jujur, dapat menjalankan amanah, mampu bersikap rendah hati, dapat senantiasa menepati janji, memiliki sifat suka menolong. Meneladani perilaku taubatnya Nabi Adam. 1. Mengakui dosa dan bertaubat akan kesalahannya. Hal yang patut ditiru dari keteladanan Nabi Adam adalah untuk mengakui dosa dan segera bertaubat akan kesalahannya yang dilakukan. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dia tidak mau menyalahkan pihak lain, namun dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, benar-benar bertaubat dan merasa bersalah. Meskipun Nabi Adam melakukan kesalahan, dia tidak menyerah mencari balas kasihan Tuhan. Dia segera bertaubat dan meminta pengampunannya. Baik Nabi Adam maupun Siti Hawa sangat paham bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, karena bagaimanapun mereka mendurhakai perintah Allah. 2. Menahan hawa nafsu dan godaan. 3. Memahami arti dari kesabaran. Memahami arti dari kesabaran adalah salah satu dari sekian banyak teladan yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Adam. Meski dihukum oleh Allah, Nabi Adam sangat sabar dalam menjalani kehidupan barunya di bumi dengan segala kesulitannya. Dia juga dengan sabar menunggu saat dia akan bertemu Hawa lagi. Dia sangat setia dan sabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah tersebut. 4. Tidak mengeluh atas cobaan yang diterima. Tidak mengeluh dengan cobaan yang ada adalah salah satu teladan yang lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam. Ketika taubatnya diterima, Allah mengangkat derajat Nabi Adam dan memberikan Nabi Adam kehidupan yang baik dan posisi yang tinggi meskipun ia membuat kesalahan di masa lalu. 5. Sungguh-sungguh dalam bertaubat.
kemarahan Tuhan setelah melihat Nabi Adam dan Hawa melakukan sesuatu yang dilarang, sehingga Tuhan menghukum mereka berdua secara terpisah karena datang ke bumi. Dan inilah taubatlah nasuha dimulai. Nabi Adam bertaubat kepada Allah agar diampuni segala dosanya, meneladani perilaku masa kanak-kanak Nabi Muhammad. 1. Nabi Muhammad anak yang penyabar. 2. Nabi Muhammad seorang yang jujur. 3. Nabi Muhammad anak yang tekun dalam belajar dan bekerja. 4. Nabi Muhammad adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. 5. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti orang lain dan beliau sosok anak-anak yang pemaaf. 6. Nabi Muhammad selalu membantu orang lain yang kesusahan. 7. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. 8. Nabi Muhammad mudah berbaur dengan siapapun. Ketentuan sholat. 1. Rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari 1. Niat sholat. 2. Berdiri tegak apabila mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukuk dan tumaninah. 6. Iktidal dan tumaninah. 7. Sujud dan tumaninah. 8. Duduk di antara dua sujud dan tumaninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir. 11. Membaca salam. 12. Niat keluar dari sholat. 13. Tartib. 2. Sunnah sholat. Sunnah sholat terdiri dari 2 macam. Yang pertama, sunnah yang berupa ucapan. Di antaranya adalah 1. Membaca doa iftitah, yaitu bacaan doa yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. 2. Membaca ta'awud. 3. Membaca basmalah. 4. Ucapan tasbih yang kedua atau ketiga ketika rukuk dan sujud. 5. Ucapan Rabbi Firli yang kedua atau ketiga ketika duduk di antara dua sujud. 6. Ucapan setelah mengucapkan wahai Rabb kami milikmu lah segala pujian ketika bangun dari rukuk. 7. Bacaan surat selain surat Al-Fatihah. Yang kedua, sunnah sholat yang berupa perbuatan. Di antaranya adalah 1. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, rukuk, bangun dari rukuk, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. 2. Bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada saat berdiri dalam sholat, baik sebelum atau sesudah rukuk. 3. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. 4. Menggerakkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. 5. Duduk iftirashi, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjakan kaki kanan. 3. Syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat sah sholat, yaitu 1. Suci badan dari hadas besar dan kecil. 2. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu yang berhadas sehingga dia berwudu. Hadis Bukhari dan Muslim. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 4. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. 5. Telah masuk waktu sholat. 6. Menghadap kiblat. 3. Syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat sah sholat, yaitu 1. Suci badan dari hadas besar dan kecil. 2. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu yang berhadas sehingga dia berwudu. Hadis Bukhari dan Muslim. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 4. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. 5. Telah masuk waktu sholat. 6. Menghadap kiblat. Yang kedua, syarat wajib sholat, yaitu 1. Islam. 2. Balik. Batasan balik dalam Islam adalah bagi laki-laki telah keluar sperma atau mimpi basah, bagi perempuan telah keluar darah haid. 3. Berakal, tidak gila atau mabuk. 4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 5. Telah sampai dakwah kepadanya. 6. Terjaga tidak sedang tidur. Hal-hal yang membatalkan sholat.
Hal yang membatalkan sholat antara lain 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Bergerak dengan banyak 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut. 3. Berhadas. 4. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. 5. Terbuka auratnya. 6. Merubah niat. 7. Membelakangi kiblat kecuali sedang di atas kendaraan. 8. Makan dan minum. 9. Tertawa. 10. Murtad. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.